Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT untuk persiapan P3K Guru. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya silahkan di like dulu dan tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, karena setiap teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng bisa mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video terbaru. Kita juga ada upload soal-soal yang lain ya, soal-soal SJT, soal sosiokultural, wawancara, dan manajerial. Silakan dicek di playlist kita atau di scroll di beranda kita. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sebagai guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda membiarkan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun, berharap siswa akan berhenti dengan sendirinya. B. Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberikan tugas tambahan. C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. D. Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. E. Anda memanggil siswa yang diduga berbagi jawaban untuk berbicara secara pribadi dan meminta mereka untuk mengakui kesalahannya. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kita lihat di sini ya. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan menangani situasi seperti ini? Situasinya di sini ada beberapa siswa yang berbagi jawaban melewati sosial media. Oke, kita lihat ya. Nah, dari A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana yang memiliki solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada di soal ya teman-teman. Kita lihat yang E ya. Anda memanggil siswa yang diduga berbagi jawaban untuk berbicara secara pribadi, meminta mereka untuk mengakui kesalahannya. Ini positif, kita checklist dulu ya. Nanti kita akan sandingkan dengan yang lain juga ya. Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Ini positif. Terus yang A, Anda membiarkan situasi. Membiarkan itu tidak boleh, tidak ada solusi sama sekali. Kita eliminasi yang A ya teman-teman. Kemudian yang B, Anda memberikan hukuman. Hukuman ini tidak boleh, kita eliminasi. Terus yang C, Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. Ini juga positif. Dan kita lihat juga ya, kita sandingkan antara C, D, dan E. Yang mana kira-kira yang memiliki jawaban yang paling memiliki skor tertinggi. Nah, yang paling memiliki skor tertinggi itu adalah di option C ya. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban ya. Karena di sini merupakan hal yang musyawarah ya, karena mendiskusikan masalah ini di kelas dan menjelaskan tentang integritas akademik merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Karena di sini ya siswa diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan mereka dan pentingnya kejujuran. Jadi yang paling benar itu adalah C yang memiliki skor tertinggi, yaitu skor 5 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selama praktikum di laboratorium, Anda sebagai guru menyaksikan salah satu siswa, Lila, secara sengaja mengganti zat kimia yang seharusnya digunakan dalam eksperimen dan zat kimia lain yang diambil dari rak. Eksperimen tersebut berakhir dengan hasil yang tidak sesuai. Beberapa siswa lain mulai bingung. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa membuat Lila merasa terpojok? A. Anda segera menghentikan praktikum dan menegur Lila di depan seluruh kelas tentang kesalahannya. B. Anda melanjutkan praktikum tanpa mengambil tindakan apapun, berharap Lila akan mengakui kesalahannya sendiri. C. Anda menghampiri Lila secara pribadi, menanyakan alasannya dan memberikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. D. Anda memberitahu kepala laboratorium dan menyerahkan masalah tersebut sepenuhnya kepadanya. E. Anda menyelenggarakan ulang praktikum dan menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan pelajaran tentang pentingnya mengikuti instruksi yang tepat tanpa menyebut Lila secara spesifik. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya pertanyaannya.
Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa membuat Lila merasa terpojok? Nah, dari pernyataan di sini ya, pernyataan soal ini si Lila secara sengaja mengganti zat kimia yang seharusnya digunakan dalam eksperimen dengan zat kimia lain yang dia ambil dari rak. Kira-kira yang mana sih dari A, B, C, D, dan E yang mana yang bisa menangani masalah tersebut ya? Nah, kita lihat di sini yang A ya, Anda segera menghentikan praktikum dan menegur Lila di depan kelas. Ini saya rasa ini Lila akan merasa terpojok ketika kita menegurnya di depan seluruh kelas tentang kesalahannya. Kemudian yang B, Anda melanjutkan praktikum tanpa mengambil tindakan apapun. Tanpa mengambil tindakan apapun ini juga tidak baik, teman-teman. Kita eliminasi langsung ya. Terus yang E, Anda menyelenggarakan ulang praktikum. Ini juga buang-buang waktu ya, teman-teman. Yang E tidak boleh ya. Yang D, Anda memberitahu kepala laboratorium. Ini juga kurang tepat. Coba kita lihat yang C, Anda menghampiri Lila secara pribadi, menyanyikan alasannya dan memberikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi yang paling benar itu adalah yang C ya, teman-teman. Kita harus menghampiri Lila secara pribadi dulu ya untuk menanyakan alasannya mengapa dia mengganti zat kimia tersebut. Berikan peringatan untuk tidak mengulangi kesalahannya ya. Dengan cara ini kita dapat meningkatkan atau tidak terpojok Lila ya. Dengan mendekati Lila secara pribadi, guru memberinya kesempatan untuk menjelaskan diri terlebih dahulu ya, dan memahami konsekuensi dari tindakannya dalam lingkungan yang mendukung ya. Jadi yang benar itu adalah yang C, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada saat Anda sebagai guru memeriksa tugas rumah siswa, Anda menemukan bahwa tugas salah satu siswa, Arif, sangat mirip dengan tugas siswa lain, Rina. Kedua tugas tersebut hampir identik dan terlihat seperti hasil dari menyalin. Bagaimana Anda sebaiknya menangani situasi ini untuk memastikan keadilan dan integritas akademik, sekaligus menjaga hubungan baik dengan kedua siswa? A. Anda memanggil Arif dan Rina ke depan kelas dan meminta keduanya menjelaskan di hadapan semua siswa. B. Anda mengabaikan kesamaan dalam tugas tersebut dan memberikan nilai yang sama kepada keduanya. C. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka dan memberi nasihat serta konsekuensi yang sesuai. D. Anda segera memberi nilai 0 kepada keduanya tanpa mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka. E. Anda membahas kasus ini di depan kelas tanpa menyebut nama Arif dan Rina, lalu memberikan kesempatan untuk mengulang tugas. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jika video ini cepat, teman-teman silakan di pause dulu ya. Setelah itu teman-teman bisa lanjutin video ini ya. Oke teman-teman, pertanyaannya di sini, bagaimana Anda sebaiknya menangani situasi ini untuk memastikan keadilan dan integritas akademik sekaligus menjaga hubungan baik dengan kedua siswa? Kita lihat ya, yang A. Anda memanggil Arif dan Rina ke depan kelas untuk meminta keduanya menjelaskan di hadapan semua siswa. Kata di hadapan semua siswa itu akan memojokkan mereka berdua. Ini kita eliminasi ya teman-teman. Kemudian yang B, Anda mengabaikan. Kata mengabaikan langsung kita eliminasi. Kemudian yang E, Anda membahas kasus ini di depan kelas. Ini juga positif ya. Kemudian yang D, segera memberikan nilai 0. Ini juga kurang positif ya. Terus yang C, Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka dan memberi nasihat serta konsekuensi. Ini positif. Dari C dan E, yang mana kira-kira yang memiliki poin 5 ya, skor tertinggi ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah yang C ya teman-teman. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, terus mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka dan memberikan nasihat serta konsekuensi yang sesuai. Karena di sini dengan kita mengundang kedua siswa untuk diskusi pribadi, kita akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mendapat bimbingan jika itu diperlukan ya. Nah, dari mengerjakan soal SJT ya teman-teman ya sekalian, dari menjelaskan soal SJT ini ya, kita itu harus melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu kita baca option-optionnya ya dari A sampai E. Kira-kira yang mana yang memiliki kalimat positif, kemudian yang mana yang memiliki kalimat negatif. Jika ada kalimat negatif langsung kita eliminasi ya. Kalimat positif kita tampung, terus kita bedakan ya, yang mana yang paling
positif dan yang mana yang terbaik yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di soal ya. Jadi yang paling benar dan memiliki skor tertinggi itu adalah option C ya teman-teman. Anda mengundang Arif dan Rina untuk diskusi pribadi, mencari tahu alasan dibalik kesamaan tugas mereka dan memberi nasihat serta konsekuensi yang sesuai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selama ujian tengah semester, Anda sebagai guru menyadari bahwa salah satu siswa, Rian, sedang mencontek dari lembar ujian siswa di sebelahnya. Anda mengenai Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa merusak kepercayaan Rian kepadanya? A. Anda segera menarik lembar ujian Rian dan memberitahu kepada seluruh kelas bahwa dia telah mencontek. B. Anda menuliskan catatan di lembar ujian Rian bahwa dia telah mencontek dan memberinya nilai 0 tanpa memberitahukannya. C. Anda menghampiri Rian, memberinya kesempatan untuk menghentikan perilakunya dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas. D. Anda mengabaikan situasi tersebut dan memutuskan untuk memberikan nilai pada ujian Rian seperti biasa. E. Anda memanggil Rian setelah ujian untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Oke, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Silakan teman-teman pause dulu videonya, teman-teman pahami terlebih dahulu soal ini. Kemudian teman-teman boleh cantumkan jawaban teman-teman di kolom komen ya. Misalnya teman-teman pilih A atau B atau C atau D atau E. Teman-teman tulis jawaban teman-teman dan teman-teman berikan alasan kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut ya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang telah ingin mengikuti seleksi P3K Guru ya. Semoga pembahasan soal di video ini memberikan dampak terbaik untuk teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng, karena setiap teman-teman aktifkan tombol lonceng dan subscribe, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini ketika channel ini upload video terbaru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.